Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Bapa, Engkau masih memberkati dan menyertai hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami sampai di Jumat Agung, merenungkan penderitaan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami umat manusia. Bapa dalam sorga, kami akan mendengarkan firman. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami masing-masing. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Pada Jumat Agung ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, janganlah, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut. Dan apa yang telah terjadi lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami, firman-Mu, firman-Mu berikan pada agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini seluruh umat Kristiani dimanapun berada memperingati kesengsaraan dan kematian Yesus di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya kita terus mengingat cinta kasih yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus, dan kita boleh mengerti makna dan dampak dari kematian Yesus Kristus di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khotbah kita dalam Jumat Agung ini juga mau mengarahkan kita untuk fokus pada kematian Yesus Kristus. Karena kematian Yesus Kristus adalah penebusan
bagi seluruh umat manusia akan dosa-dosanya. Nah, teks kita juga berbicara tentang kematian Yesus Kristus. Dalam perikop kita Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56, di sana dijelaskan perikop Yesus mati. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius sebagai seorang saksi yang adalah seorang pemungut cukai, dia bersama-sama dengan Yesus dalam pelayanan Yesus di dunia. Untuk itu Matius dalam teks ini mau mempersaksikan bahwa Yesus benar-benar menjalani masa sengsara dan kematian. Ya, karena sebagai seorang saksi, ini menunjukkan bahwa peristiwa sengsara Yesus dan kematian Yesus bukanlah mitos dan legenda, tetapi ini benar-benar terjadi karena Matius bersama-sama dengan murid lainnya menyaksikan kesengsaraan dan kematian itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Markus pasal 15 ayat 25, di sana dijelaskan bahwa Yesus disalibkan pada pukul 9 pagi. Sehingga sesudah 3 jam dari situ, maka terjadilah kegelapan meliputi seluruh daerah Golgota yang adalah tempat tengkorak. Untuk itu di ayat 45 dikatakan mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 sore. 3 jam lamanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kegelapan terjadi. Nah, ini mau menunjukkan kemahakuasaan Allah. Karena apa? Tentu pada siang hari adalah terang. Tetapi yang terjadi di Golgota, maka semua daerah itu diliputi oleh kegelapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 46, ketika Yesus merasakan sakit yang luar biasa, maka dia berseru kepada Tuhan, Eli, Eli, lama sabachthani. Nah, puncak penderitaan Yesus bukan dalam sengsara dalam fisiknya, tetapi puncak sengsara Yesus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah puncak secara rohani. Penderitaan rohani yang dialami Yesus sehingga ia berseru mengatakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 46 ini mewakilkan manusia, bahwa di dalam kelemahan kita, maka kita harus berseru kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 ini juga mengarahkan kita untuk selalu berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan memelihara hidup kita di dalam menjalani masa-masa yang sulit ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mendengar itu, orang-orang lain mengatakan, dia memanggil Elia. Karena kegelapan meliputi daerah itu, sehingga orang tidak lagi fokus mendengar perkataan Yesus. Yesus mengatakan Eli, Eli. Tetapi orang mendengarnya, kesannya mendengar bunyi yang mengatakan Elia. Makanya orang itu berkata, ia memanggil Elia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada kemiripan bunyi Eli dengan Elia. Tetapi karena situasi yang begitu gelap, maka orang-orang menganggap apa yang diucapkan Yesus adalah Elia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga pada ayat 48, salah seorang dari mereka mengambil bunga karang, lalu memberi Yesus. Apa yang diberi kepada Yesus? Anggur asam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Yesus mengatakan Yesus adalah air kehidupan. Tetapi manusia memberinya anggur asam yang jelas tidak dapat memberi kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi perenungan bagi kita. Kalau kita katakan Yesus adalah air kehidupan, maka kita sangat membutuhkan Yesus di dalam hidup kita. Ketika kita membutuhkan Yesus di dalam hidup kita, mampukah hidup kita jadikan sebagai alat Tuhan di dalam melayaninya? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat 49, ejekan itu terus diberikan kepada Yesus. Makanya dikatakan di ayat 49, orang-orang lain berkata, janganlah, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Orang-orang lain memuji, apakah betul Elia akan menyelamatkan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka sama sekali tidak paham
bahwa Yesus yang mengalami sengsara itu, Yesus yang disalibkan itu, justru dialah yang membawa keselamatan. Tema minggu kita, pengorbanan Yesus yang membawa keselamatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ejekan itu begitu menyakitkan di telinga banyak orang. Untuk itu, ketika kita mengatakan Yesus adalah air kehidupan, Yesus adalah juru selamat kita, maka hindarilah untuk mengolok, untuk menghina, untuk mengejek sesama kita. Nah, di ayat yang ke-50, akhirnya Yesus berseru lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seruan Yesus ini mau menunjukkan bahwa dia sepenuhnya menyerahkan hidupnya kepada Allah. Seruan Yesus ini juga mau mengatakan bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ya, sudahkah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan? Atau justru kepada hal-hal lain kita serahkan hidup kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan di dalam Kristus Yesus, setelah seruan Yesus, dia menyerahkan nyawanya. Banyak sekali peristiwa terjadi. Banyak sekali hal yang di luar pikiran oleh manusia terjadi pada saat itu. Yang pertama, di ayat yang ke-51, lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadi gempa bumi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika gempa bumi terjadi, maka semuanya mengalami goncangan. Nah, kematian Yesus juga menggoncangkan dunia, karena Yesus menyelamatkan banyak orang, bahkan seluruh dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tabir seperti tirai, ya. Tabir bait suci, ya, semacam tirai itu memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus di bait suci. Nah, itu terbelah dari atas sampai ke bawah, mau melambangkan bahwa tidak ada lagi pemisah antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sebagai Raja Damai, Yesus sebagai Juru Selamat yang membawa keselamatan itu memisahkan, membuat pendamaian antara manusia dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka tidak ada lagi pemisah antara kita dengan Allah. Maka bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya hubungan kita yang sudah dipulihkan oleh Yesus, mari kita pertahankan. Kita tetap menjaga hubungan kita yang baik dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa yang kedua yang terjadi di ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Nah, peristiwa ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa kematian Yesus adalah lambang kemenangan. Yesus yang mati di kayu salib menyatakan kemenangan atas semua orang percaya yang mengalami kematian. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan dosa. Upah dosa adalah maut. Yesus sudah mengalahkan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka kita sebagai seorang yang sudah diselamatkan pada saat ini, di ayat 54, 55, dan 56, ada 3 karakter manusia. Di ayat yang ke-54 yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mengolok-olok Yesus, yang menghina Yesus, yang memberikan anggur asam kepada Yesus, para prajurit di ayat 54, justru mereka lah yang menyesali dosa-dosanya. Mereka mengaku dosa mereka dan menjadi orang beriman. Sehingga mereka mengatakan di ayat 54, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak di antara kita yang sebelumnya tidak mengenal Yesus, ya, tetapi penyesalan dosa, pertobatan itu selalu dinanti-nantikan oleh Tuhan, sehingga kita mau mengatakan bahwa Tuhan adalah anak Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-55 sampai 56, ya, ada orang yang setia, ada juga orang yang tidak setia. Tetapi di ayat 55 sampai ayat 56 ini dikisahkan perempuan-perempuan itu dengan setia menyaksikan kesengsaraan Yesus, menyaksikan ketika Yesus disalib. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Mereka betul-betul dengan setia bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus
menutup matanya dan menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita setia dalam perjalanan hidup kita? Sudahkah kita taat di dalam menjalani kehidupan kita? Untuk itu, dalam Jumat Agung ini, kita diajak untuk merenungi pengorbanan Yesus yang sangat sempurna. Ingatlah, hidup kita ini sangatlah berharga. Tetapi ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini berharga, maka banyak sekali yang harus kita hadapi. Yesus memikul salib. Kita juga ada beban yang harus kita pikul, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalaupun orang menghina, mengejek, mengolok-olok kita, tetapi ketaatan kita, kesetiaan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan, itu harus tetap kita jalankan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jalanilah hidupmu dengan ketaatan. Selamat merenungkan Jumat Agung. Mari kita semakin merasakan betapa perihnya perjalanan jalan salib Via Dolorosa ketika Yesus sampai ke Bukit Golgota. Itulah yang menjadi peringatan bagi kita untuk menyadari bahwa yang dilakukan oleh Yesus semuanya untuk kita manusia yang berdosa. Amin. Kita kembali bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku. Yesus juru selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan Allah Bapa kami panjatkan ke hadapan-Mu yang kudus, atas penyertaan dan kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami, sehingga pada saat ini Engkau memberkati hati dan pikiran kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu Bapa di sorga kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tetapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Bapa di dalam sorga, pada hari ini Jumat Agung, kami diajak untuk merenungkan kesengsaraan dan kematian anak-Mu Yesus Kristus di kayu salib, yang membawa keselamatan bagi kami umat manusia, sehingga dosa-dosa kami telah Engkau tebus Bapa di sorga melalui anak-Mu Yesus Kristus. Biarlah kiranya Tuhan kami semakin menyadari kelemahan dan kekurangan kami, sehingga kami melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, terkhusus dalam menjalani firman-Mu dan melakukan yang terbaik sesuai dengan aturan dan tuntunan tangan Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati setiap jemaat Tuhan yang melangsungkan ibadah mereka di rumah mereka masing-masing. Biarlah Engkau tetap menyertai kehidupan mereka. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga mereka memakaikan waktu dan pikiran serta hidup mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini kami Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.